Mimpi adalah bagian dari kehidupan manusia yang sudah ada sejak dahulu kala. Setiap orang, tanpa terkecuali, pernah mengalami mimpi. Entah itu mimpi indah yang menyenangkan hati, mimpi aneh yang membingungkan, atau mimpi buruk yang membuat kita terbangun dengan cemas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah mimpi hanyalah bunga tidur tanpa arti, atau ada makna lebih dalam yang bisa kita pelajari? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Penjelasan sains modern dan ajaran kebijaksanaan kuno dari timur. 1. Menurut sains modern, memandang mimpi sebagai fenomena alami yang berkaitan dengan kerja otak. Ketika kita tidur, tubuh memang beristirahat, tetapi otak tetap aktif. Pada fase tertentu yang disebut tidur, REM, otak memproses kembali memori, emosi, dan pengalaman dari siang hari. Proses inilah yang seringkali muncul dalam bentuk gambaran atau cerita dalam mimpi. Psikologi menambahkan bahwa mimpi bisa mencerminkan kondisi batin seseorang. Ada mimpi yang muncul dari keinginan terpendam, ada yang dipicu kecemasan, dan ada pula yang hanya rangkaian acak tanpa arti khusus. Mimpi bisa sangat nyata bila emosi kita sedang kuat, seperti saat jatuh cinta, merasa takut, atau sedang berada dalam tekanan. Selain itu, faktor fisik juga berperan. Kurang tidur, kelelahan, demam, atau pola makan yang tidak teratur bisa memengaruhi kualitas mimpi. Orang yang mengalami stres cenderung lebih sering bermimpi buruk dibanding mereka yang tenang. Dengan kata lain, menurut sains, mimpi tidak selalu memiliki makna tersembunyi. Seringkali mimpi hanyalah cermin dari aktivitas otak yang tetap bekerja ketika tubuh beristirahat. 2. Menurut ajaran kebijaksanaan kuno. Di sisi lain, ajaran kebijaksanaan kuno dari timur memandang mimpi lebih dalam daripada sekadar aktivitas otak. Mimpi dipahami sebagai gambaran batin yang terbawa ke dalam alam tidur. Ada mimpi yang timbul karena kondisi tubuh, ada yang muncul dari kebiasaan pikiran, ada pula yang diyakini sebagai tanda dari buah perbuatan di masa lalu. Sebuah penjelasan kuno menyebutkan bahwa sebab mimpi bisa dibagi menjadi beberapa hal. 1. Faktor tubuh, kondisi fisik yang tidak seimbang menimbulkan mimpi aneh. 2. Sisa pikiran, apa yang kita pikirkan siang hari terbawa ke dalam tidur. 3. Pengaruh halus dari luar, terkadang energi halus ikut memunculkan mimpi tertentu. 4. Buah perbuatan, sebagian mimpi dipahami sebagai pertanda dari kematangan karma. 5. Kondisi batin, batin yang resah melahirkan mimpi kacau, sedangkan batin tenang menimbulkan mimpi damai. Seorang guru bijaksana pernah berkata, tidur dengan hati penuh cinta kasih akan membawa mimpi yang indah. Sebaliknya, tidur dengan hati penuh amarah akan menimbulkan mimpi yang buruk. Mimpi dan leluhur. Dalam pandangan kebijaksanaan, mimpi kadang juga berkaitan dengan leluhur. Jika seseorang bermimpi bertemu leluhur, mimpi itu bisa menjadi pengingat untuk menambah kebajikan. Bila leluhur tampak bahagia, cukup doakan dengan tulus. Semoga mereka bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bila leluhur tampak menderita, lakukan kebajikan atas nama mereka. Berdana makanan, jubah, pakaian, atau apapun yang bermanfaat, lalu niatkan sebagai penghormatan dan pelimpahan jasa. Dengan cara ini, mimpi bukan sekadar bayangan tidur, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk menumbuhkan welas asih dan kebaikan. Tenang mimpi ajaran kuno menekankan bahwa semakin tenang batin seseorang, semakin damai pula tidurnya. Orang yang melatih cinta kasih dan kebajikan akan lebih sering tidur nyenyak dan jarang bermimpi buruk. Sementara mereka yang hidup dalam amarah dan iri hati cenderung mengalami mimpi kacau dan gelisah.
Ada pula pandangan bahwa ketika seseorang mencapai kedamaian mendalam, mimpi semakin jarang muncul. Hal ini karena akar dari mimpi adalah sisa keinginan dan kecemasan. Jika batin benar-benar bersih, tidur pun hening, tanpa gangguan. Jadi, baik menurut sains maupun menurut ajaran kebijaksanaan kuno, mimpi bisa dipahami sebagai sesuatu yang wajar. Sains melihatnya sebagai aktivitas otak dan cermin psikologis. Sementara ajaran kebijaksanaan melihatnya sebagai gambaran batin, kadang terkait dengan buah perbuatan dan hubungan dengan leluhur. Daripada sibuk menafsirkan mimpi, lebih baik menjadikannya sebagai pengingat untuk hidup lebih baik. Jaga tubuh, jaga pikiran, dan jaga batin. Tidur akan menjadi nyenyak, mimpi pun damai. Yang terpenting bukanlah mimpi itu sendiri, melainkan bagaimana kita menjalani kehidupan dengan kesadaran, kebajikan, dan cinta kasih.